Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah masuk di penghujung akhir bulan ini, November. Dan tahun 2025 tinggal 1 bulan ya. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan kita, tapi saya percaya ini rasanya agak terlalu cepat saudara. Dan memang kehidupan kita di kota-kota yang cukup besar, biasanya pace kehidupan itu memang sangat sibuk sekali. Satu kali saya ada lihat satu video klip gitu. Dan di dalam video klip ini ada satu kritik yang saya pikir sangat menusuk ya. Makhluk hidup di dalam dunia ini kayaknya yang paling sibuk rasanya cuma manusia saja. Yang lain kayaknya masih ada banyak waktu untuk menikmati hidup. Tapi saudara, kalau kita merenungkan di dalam konteks kehidupan kita di dalam sebagai umat Tuhan, saya percaya di dalam segala hal harusnya kita menikmati hidup jauh lebih daripada semua makhluk hidup yang lain. Nah, ini adalah bagian yang menjadi satu refleksi ya saudara. Karena waktu kita tanpa Kristus, kita mungkin agak jealous sedikit sama binatang. Maksudnya kenapa? Binatang bisa hidupnya kayaknya enak ya. Itu saudara ya. Kayaknya makan tenang, gak buru-buru, tidak ada macet. Tidak ada pergumulan kena macet dan lain sebagainya. Tapi ini adalah satu bagian yang kita boleh responi di dalam hidup kita hari-hari, khususnya di dalam konteks anugerah Tuhan. Nah, dalam bulan Desember saudara, di dalam seri PA, saya akan ajak kita untuk merenungkan cinta kasih Tuhan ya. Di dalam seri pengharapan mesianik. Ini adalah saya ambil 2 tema yang penting saudara. Yang pertama adalah bayangan sang raja. Ini bicara pernyataan tentang Mesias di dalam perjanjian lama sampai di dalam perjanjian baru. Kita akan lakukan overview supaya kita ini boleh menyadari saudara sekalian apa yang dipahami oleh orang-orang Israel. Orang-orang Israel punya pengharapan mesianik yang bagaimana. Kita akan masuk juga sampai ke dalam literatur Second Temple Yudaisme. Jadi ini adalah satu bagian yang memberikan kita satu pemahaman konseptual mengenai siapa Mesias di dalam PL. Tema yang kedua ini adalah paradoks konsep mesianik. Paradoks di dalam bagian ini seolah-olah kalimatnya bertentangan saudara. Raja perkasa tapi juga adalah hamba yang menderita. Nah, ini adalah salah satu bagian dari rangkaian yang kita akan lihat di dalam PA. Dan gambarnya juga kalau saudara lihat ini adalah gambar dari Robert Morris, pelukis abad ke-19 saudara. Dan kalau dilihat itu adalah gambar baby Jesus yang mana bayangannya itu ada bayangan salib saudara. Jadi itu figuratif daripada Kristus yang ke Golgota. Nah, ini adalah rangkaian dari seri PA kita di bulan depan. Hanya 2 kali saudara. Karena minggu ketiga kita akan masuk di dalam Christmas Carol dan minggu keempat hari Rabu tanggal 24 Desember kita akan ada malam Natal yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong di Indonesia Arena di Jakarta dan juga relay di tempat ini. Jadi akan ada 2 opsi dan nanti pengumuman lebih lanjut bagi mereka yang ingin langsung datang ke Jakarta nanti akan difasilitasi oleh transportasi. Tapi itu adalah menyusul berita-berita pengumuman berikutnya. Baik, ini adalah beberapa penekanan saudara, harap kita boleh menikmati bulan Desember ini meskipun rada padat saudara, tapi banyak anugerah Tuhan. Baik, kita akan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sadar anugerah Tuhanlah yang memampukan kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah Roh Kudus terus menilik hati kami supaya kami dituntun oleh firman dari waktu ke waktu. Kami boleh bertobat, kami boleh memperbaharui hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Ajar kami bukan untuk mengerti saja, tapi memberikan respon yang murni. Respon di dalam kesucian, dalam pertobatan, dalam kegentaran di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh dimurnikan, sehingga hidup kami boleh menjadi pernyataan Kristus di dalam dunia ini. Inilah doa dan permohonan kami dan kiranya Tuhan menolong kami juga pada waktu kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan bagian kedua daripada Matius pasal 14. Di minggu lalu kita sudah bicara mengenai bagaimana Herodes membunuh daripada Yohanes Pembaptis. Kita merenungkan bagaimana dia punya kehidupan dengan satu keadaan yang jauh dari ideal. Ayahnya Herodes the Great, ayahnya sendiri adalah orang yang insecure. Yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk membungkam orang lain, untuk menaikkan pamor diri dan lain sebagainya. Demikian juga like father like son, Herodes Antipas tidak jauh berbeda.
Tapi lebih celaka lagi, Herodes Antipas itu melakukan tindakan perzinahan parah dengan mengambil istri saudara tirinya sendiri. Dan kemudian kita sudah renungkan, bahkan di dalam catatan Josephus saja, sejarawan, itu menggambarkan bagaimana Herodes Antipas masa hidupnya itu betul-betul berakhir ketika apa? Ketika dia membunuh daripada Yohanes Pembaptis, dan keluarga daripada istri Herodes Antipas yang sah itu memerangi daripada Herodes Antipas. Kita sudah lihat bagian ini. Itu adalah bagian dia pesta ulang tahun dan segala macam. Tapi kita akan sadar, orang ini tidak bijaksana, orang ini arogan, orang ini mau melakukan apa yang dia lakukan. Orang ini mencoba untuk menjadi seperti Tuhan, playing God. Dan itu tidak pernah end well, saudara. Orang yang mencoba bermain seperti Tuhan tidak akan pernah berakhir dengan baik, pasti kena batunya. Oh, itu sering kali kita bicara ini, saudara. Tapi hari ini kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua. Dan Matius beda dari Injil yang lain. Nanti kita akan coba lihat ya Injil yang lain, saudara. Matius beda dengan Injil yang lain. Dia langsung kasih jembatan, bridge the gap gitu. Bridge antara perikop pasal 14 yang awal kita renungkan tentang Herodes dengan perikop yang kita akan renungkan hari ini. Yaitu, ya ini kalau populernya kita selalu tahu tentang 5 roti 2 ikan, saudara. Nah, ini adalah perikop tentang ini hari ini. Tapi kita akan coba lihat bagian-bagian yang indah terlebih dahulu sebelum kita masuk ke 5 roti 2 ikan, saudara. Kita lihat Matius 14 ayatnya yang ke-13 dan 14 terlebih dahulu. Matius 14 ayat 13 dan 14 terlebih dahulu, saudara. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa itu? Itu ada di dalam ayat 12, yaitu murid-murid Yohanes Pembaptis kasih tahu tentang Yohanes Pembaptis yang sudah dibunuh ya. Jadi ketika Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ayat 13 betul-betul bridge antara perikop sebelum dan perikop ini yang kita baca ini. Ini signifikansinya apa, Saudara? Yaitu langsung bisa kita bandingkan antara sikap Herodes dengan apa yang disikapi oleh Kristus di dalam perikop yang kita bahas ini. Jadi ini langsung berikan apple to apple. Jadi ada 3 hal yang kita akan renungkan, Saudara. Yaitu Kristus yang pergi menyingkir menjadi satu kontras daripada Herodes. Nah, yang kedua adalah Kristus tergerak oleh belas kasihan, ini juga menjadi kontras dari Herodes, saudara. Dan yang ketiga di dalam mujizat 5 roti 2 ikan, ini menjadi kontras perjamuan makannya Herodes dengan perjamuan sang raja atau sang Mesias. Nah, ini bicara 3 hal, saudara. Dan nanti kita sebentar akan masuk ke dalamnya. Tapi sebelumnya saya akan ajak kita memahami dulu bahwa Injil itu mencatat, semua Injil mencatat peristiwa 5 roti 2 ikan. Tidak banyak bagian di dalam Injil yang catat semua Injil catat peristiwa yang sama, saudara. Jadi hanya ada bagian-bagian sedikit sekali yang dicatat semua. Salah satunya bagian ini, saudara. Oleh sebab itu saya ingin ajak kita sedikit recall atau mengingat kembali apa yang kita pernah singgung pada waktu membahas tentang Kristus ditolak karena saudara-saudara atau kerabat-kerabatnya, saudara, itu mungkin 3-4 minggu yang lalu. Nah, ini adalah konteks daripada Yohanes pasal 5 dan pasal 6. Yohanes pasal 6 bicara mujizat 5 roti 2 ikan juga. Tapi Yohanes pasal 5, saudara, itu menjadi konteks dari 5 roti 2 ikan yang ada di dalam Injil Yohanes. Bedanya apa, saudara? Oke ya. Yang pertama, saudara, di dalam Yohanes pasal 5, kita tidak baca semua tentu saja, itu bicara tentang Kristus menyembuhkan sekali lagi orang lumpuh di hari Sabat di dekat kolam Bethesda, saudara. Dan kemudian setelah Kristus menyembuhkan orang lumpuh ini, biasa, ini kita sudah mulai terbiasa, muncullah siapa? Tokoh-tokoh antagonis, orang Farisi, ahli Taurat muncul, pokoknya tiba-tiba muncul saja. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Mereka muncul, mereka langsung menuduh, ini siapa yang buat ini? Lalu orang itu ditanya, dia bilang dia enggak tahu, saya enggak tahu. Nanti setelah itu ketemu Tuhan Yesus di Bait Allah, terus orang itu kasih laporan kepada orang lumpuh itu, kasih laporan kepada orang Farisi. Dan kemudian orang Farisi mempertanyakan dan setelah itu ada diskursus, saudara. Diskursus jawaban Tuhan Yesus
Itu jawaban yang secara politik tidak benar. Secara politik, saudara. Tapi Kristus selalu memberitakan kebenaran. Nah, ini yang kita perlu renungkan juga. Di dalam hidup kita, kadang tidak harus selalu politically correct. Tapi harus secara fundamental benar. Berikan jawaban kebenaran. Dan kalimat Kristus bilang waktu itu apa? Dia bilang gini, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Saudara, ini kalimat penting, saudara. Kenapa? Karena menggambarkan natur Kristus dengan Bapa. Jadi waktu Kristus bicara ini, saudara, ini sedang menyatakan bahwa dia dan Bapa itu satu esensi, saudara. Ini penting, saudara. Dan kadang orang-orang Muslim yang mempertanyakan, mana di Alkitab? Kasih tahu dong. Tidak pernah ada ayat yang bilang Kristus dan Bapa adalah satu. Ya memang wajar saja mereka tidak baca Alkitab, saudara. Tapi kalau orang Kristen ditanya dan dia tidak bisa jawab, itu jadi agak question mark gede, saudara. Lah yang tidak baca Alkitab siapa? Ya kan gitu kan, saudara. Harus baca, saudara. Maka kita akan tahu bagian-bagian ini. Bukan hanya itu, dia Kristus bahkan ada bilang Bapa dan aku adalah satu, very clear, dan banyak bagian yang lain, saudara. Singkat cerita, waktu Kristus sudah bicara ini, orang Farisi bukan hanya mau aniaya Kristus, tapi mau bunuh Kristus. Itu Yohanes pasal 5. Apa yang Kristus kerjakan kemudian? Kristus kerjakan adalah reveal, membuka siapa dia di hadapan orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Israel yang lain. Dia jelaskan dia siapa, saudara. Jadi penjelasan Kristus itu menjadi latar belakang nanti. Yohanes pasal 6, 5 roti 2 ikan. Kadangkala kita kalau dengar dari sekolah minggu tentang peristiwa 5 roti 2 ikan kan kita tidak pernah dengar konteksnya kan, saudara. Pokoknya 5 roti 2 ikan saja. Ada anak-anak kecil, itu versi Yohanes, saudara, yang bawa 5 roti 2 ikan, kira-kira gitu lah ya. Kita punya cerita sekolah minggu itu adalah cerita yang tentang 5 roti tok dan 2 ikan. Kita tidak pernah merenungkan konteksnya. Padahal dalam konteks inilah kita dapat kelimpahannya. Di dalam konteks Yohanes, Kristus lagi kasih tahu siapakah dia, saudara. Tapi orang banyak seperti kebanyakan orang yang dilihat cuma 5 roti 2 ikannya. Dia tidak peduli siapa Kristusnya, saudara. Kristusnya dibuang, mujizatnya yang dimau. Mujizatnya yang dicari, Kristusnya diabaikan. Ini yang realita terjadi juga dalam pembacaan bagian firman, saudara. Singkat cerita, Kristus jelaskan dia siapa. Apa saja yang dikatakan Kristus ya. Pertama, dia jelaskan siapa dirinya. Dia mengatakan apa yang dia kerjakan dikerjakan oleh Bapa, saudara. Ini kurang jelas apa lagi Yohanes pasal 5. Bapa kerja apa, aku kerja apa. Aku mengerjakan apa yang aku lihat dari Bapa, saudara. Dan orang Israel tahu tidak ada seorang pun yang melihat Bapa. Dan Kristus bilang gini, ini kan sangat provokatif, saudara. Dan bukan hanya itu. Kristus bilang, sebagaimana Bapa membangkitkan orang mati, anak juga membangkitkan orang mati. Sehingga kita mulai sadar satu hal, apa saudara? Semua hal yang dikerjakan oleh Kristus di dalam pelayanannya di dalam dunia, itu sedang mengkonfirmasi dirinya adalah anak sang Bapa. Jadi mujizat itu tidak bisa diulang sembarangan, saudara. Makanya kita kan sadar, saudara, kita tidak bicara bahwa tidak ada mujizat, ya. Bedakan itu, saudara. Yang kita bicarakan, yang mujizat Kristus kerjakan ada keunikannya. Keunikannya tidak terulang. Makanya waktu membangkitkan orang mati itu mujizat yang tidak terulang kan, saudara. Waktu bicara mujizat 5 roti 2 ikan, hamba Tuhan mana yang berani mau lakukan replikasi daripada mujizat 5 roti 2 ikan? Berani enggak, saudara? Kumpulkan 5.000 orang, saudara. Lewat jam makan, pintu dikunci misalnya, saudara. Sudah, enggak usah ini, kita cuma mengandalkan 5 roti 2 ikan. Mungkin enggak lama, tunggu 5 jam mungkin masih tahan, saudara. Sebentar lagi demo. Saudara tahu ya, hal-hal yang agak traumatis sedikit di dalam konteks GRI adalah waktu ulang tahun GRI, saudara. 5 tahun atau 4 tahun yang lalu ya. Ibadah mulai jam 9, selesai setengah 2 sore, saudara. Itu banyak sekali teman-teman kita di Jakarta itu bilang pada waktu lagi sesi banyak orang yang sudah keluar pesan GoFood, saudara. Itu di lobi di depan sudah pada kelaparan, saudara. Itu yang terjadi realitanya, saudara. Itu mujizat 5 roti 2 ikan itu tidak mungkin bisa terulang lagi. Kenapa, saudara? Karena ada konteks khususnya, saudara. Demikian juga waktu Kristus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang tuli, bangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Itu adalah mujizat yang tidak terulang karena itu bicara keunikan. Tapi saudara kan sering dengar gini ya. Orang-orang yang melakukan pembenaran itu kalimatnya apa? Kristus dari dulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Amin. Maksudnya apa? Kalau Kristus dulu bangkitkan orang mati,
Sekarang dia bisa tentu saja ya, tapi saudara itu adalah klaim untuk ngomong apa? Hari ini mujizat itu pun bisa terjadi. Coba saja saudara. Kita akan sadar siapa nabi palsu di sini. Tapi balik lagi saudara, Kristus bicara, Kristus membangkit orang-orang mati, demikian juga Bapa. Berikutnya, Bapa menghakimi siapapun, tidak menghakimi siapapun, tapi dia menyerahkan kepada anak. Ada beda sekarang antara Bapa dan anak. Anak diberikan satu mandat untuk melakukan penghakiman. Tujuannya adalah supaya orang menghormati anak sebagaimana menghormati Bapa. Jadi kita jelas di dalam bagian ini, Kristus di dalam pasal 5 sedang menyatakan siapa dirinya. Dan bukan hanya itu, dibilang ya, sebagaimana Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak. Dan kemudian anak penghakimannya adil. Kenapa penghakiman Kristus adil? Karena dia tidak menghakimi sesuai dengan kehendaknya, tapi kehendak Bapa. Jadi kita akan lihat yang dilakukan Kristus itu adalah segala sesuatu yang diperkenan oleh Bapa. Paralelnya di dalam 4 Injil saudara, yaitu bagian berikut di dalam Injil Yohanes itu bicara mengenai Yohanes Pembaptis. Yaitu Kristus bilang, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang dia. Tapi yang lebih penting bukan kesaksian Yohanes Pembaptis, tapi kesaksian dalam segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada Kristus. Nah itu saudara. Jadi pekerjaan Kristus itu memberikan testimoni daripada Bapa. Nah masuk nanti di dalam narasi 5 roti 2 ikan saudara. Oke. Ya ini kita coba bayangkan ya saudara. Kita udah ikut dengar Kristus mengajar. Lalu kelaparan dikasih makan dari 5 roti 2 ikan jadi untuk semua orang saudara. Setelah itu, nah ini yang kita mau baca ya. Yohanes pasal 6 ayat 26. Kita mau tahu sedikit saudara ya, di dalam paralel dalam bagian ini. Saya baca dari ayat 25 saudara supaya kita agak lebih dapat konteksnya. Ketika ini Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, jawabannya kayaknya nggak masuk deh, saudara. Coba ya, kalau kamu kok bisa tiba di sini? Jawabannya adalah, oh ya saya naik kapal, gitu kan kira-kira, saudara. Tapi Yesus langsung jawab, kayaknya loncat. Dia bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kristus bilang, bekerja bukan untuk makanan yang bisa binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup kekal. Kristus lagi bicara apa sih ini? Nanti kita bicara, ya, kita lihat saudara. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang diserahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Terus mereka tanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan di kehendak Allah? Jawab Yesus, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, bedakan 2 hal di dalam bagian ini. Yang orang banyak itu lakukan apa? Kenapa mereka mencari Kristus? Karena mereka mau mencari, bekerja untuk dapat roti makan itu, saudara. Bukan roti yang kekal. Kristus bilang makanya kamu bekerja jangan cari roti yang seperti ini, tapi cari roti yang menghasilkan hidup yang kekal. Dan apa yang kekal? Dia bicara tentang dirinya, saudara. Nah singkat cerita, lalu mereka akan tanya. Ya, setelah tanya, apa yang mereka akan tanya lagi, saudara. Apa yang kami bisa lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Kristus jawab, percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Terus singkat cerita di bagian lain mereka akan tanya, tanda apa yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya padamu? Masuk akal enggak saudara? Sekali lagi ini adalah respon kebebalan umat manusia. Mereka ini adalah saksi mata mujizat 5 roti 2 ikan. Lalu mereka cari Tuhan Yesus cari Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus bilang, kamu jangan cari roti yang bisa binasa, cari yang tidak binasa dong. Terus apa yang kami harus lakukan? Percaya kepadaku, kira-kira gitu kan saudara. Terus mereka tanya lagi. Mereka tanyanya adalah, tanda apa yang engkau perbuat supaya kami dapat lihat dan percaya padamu? Itu kalau ada palu karet saudara, tolong sadari, cetak kadang itu saudara. Kamu bukannya barusan makan roti banyak itu dan kamu datang sini gara-gara roti itu. Tanda apa lagi yang kamu mau cari? Ini adalah realita bebal manusia saudara. Oleh sebab itu, saudara, lagi kalau mau gereja rame, saudara, enggak usah beritakan firman, saudara. Cukup kumpul makan-makan, pasti rame, saudara. Enggak usah hal-hal yang ribet-ribet, enggak usah, saudara. Sederhana aja, everybody happy, saudara. Pasti rame, saudara. Tapi waktu Kristus jelaskan tentang dirinya, orang mulai tolak siapa Kristus. Kasih tahu dong tanda.
biar kami percaya padamu. Terus Kristus jawab apa? Kamu tahu enggak, yang kasih kamu mana, nenek moyangmu dikasih mana, itu bukan Musa yang kasih, tapi Bapakku. Mereka langsung bilang, ini yang 2-3 minggu lalu kita ngomong sore, Bapamu. Kami tahu kok Bapamu siapa, itu kan tukang kayu. Ngerti sore, kita lihat bagian ini ya. Maka mereka menolak Kristus. Terus Kristus bicara nanti di dalam bagian berikutnya mengenai roti hidup, saudara. Dia akan mengatakan bahwa ia adalah roti hidup. Dan barang siapa yang tidak makan dagingnya dan minum darahnya tidak akan dapat diselamatkan. Mulai dari sana apa yang responnya? Mereka rasa kayak terlalu keras firmannya. Coba lihat saudara ya. Di mana-mana kalau ngomong tentang kebenaran terlalu keras ya. Pada moprol saudara ya, kita lihat ya. Ayat 60, Yohanes 6 ayat 60. Coba lihat baik-baik ini. Kita akan lihat ini ya. Ini ironi. Ini kita udah renungkan 3 minggu lalu mungkin atau 4 minggu lalu ya. Yohanes 6:60. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid Yesus yang berkata, perkataan ini terlalu keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu berkata pada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan padamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ayat 66 di garis bawahi saudara. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara coba bayangkan saudara. Kristus itu sudah magnet popularity. Ya dia kemana buat mujizat, banyak lah popularitasnya saudara. Siapa yang tidak mau ikut orang figur yang seperti ini? Pasti tidak mungkin kelaparan, ya kan saudara? Minimal roti mujizatnya jelas. Kalau lewat badai saudara aman, dia bisa hardik badai. Kalau kita misalnya kakinya luka sampai lumpuh, dia bisa sembuhkan lumpuhnya kita. Siapa orang yang tidak mau ikut orang seperti ini? Tidak ada saudara. Tapi waktu Kristus mengajarkan tentang jati dirinya dia siapa saudara, mulai banyak orang mulai pelan-pelan mengundurkan diri. Ini realita kekristenan sampai hari ini juga saudara. Kita akan lihat realita orang memang tidak mau kebenaran. Ini banyak bagian yang kita bicara juga di dalam perumpamaan penabur dan lain sebagainya saudara. Jadi di dalam realita ini kita sedang merenungkan apa sih? Kita sedang merenungkan bahwa mujizat 5 roti 2 ikan di dalam konteks Yohanes bicara tentang Kristus sebagai roti hidup. Makanya mujizat ini tidak mungkin bisa terulang lagi karena ada konteks spesifiknya saudara. Waktu Kristus membangkitkan orang mati, dia akan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Ingat ya tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kita taunya ya 5 roti 2 ikan ya. Cuma narasi ini tok saudara. Tapi narasi ini adalah satu jembatan untuk mengerti realitas siapa Kristus. Itu yang harus dikerjakan oleh orang percaya saudara. Baca firman dan mendalami firman dan mengerti siapa dia. Ini satu hal. Ini adalah konteks Yohanes ya. Lukas dan Markus itu saya jelaskan tidak terlalu panjang saudara. Lukas dan Markus itu bicara ada bagian pembukaan Kristus mengutus para murid. Lalu di bagian berikutnya narasi tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Narasi berikutnya tentang 5 roti 2 ikan dimulai dengan para murid datang melaporkan mereka punya kerjaan pelayanan waktu mereka diutus oleh Kristus. Jadi narasi 5 roti 2 ikan di dalam Injil Markus dan Lukas itu punya perbedaan penekanan daripada Yohanes dan Matius. Sebentar kita akan renungan. Di dalam Markus penekanannya agak unik lagi saudara. Yaitu apa? Setelah para rasul itu pulang saudara atau ke tempat Tuhan Yesus, Kristus melihat mereka kelelahan. Sehingga mereka itu sampai digambarkan tidak ada waktu untuk makan. Maka Kristus ajak para murid menyingkir dan kemudian adalah Kristus mendengar berita itu dan menyingkir dari situ. Dia mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi Kristus retreat ya, mengundurkan diri. Tapi di dalam ayat 14 kita tahu waktu Kristus mengundurkan diri, dia tidak mengundurkan diri dari pelayanan. Saudara. Ini penting untuk digarisbawahi. Kita akan lihat beberapa bagian saudara. Ini ya sekalian buka beberapa bagian firman. Karena kita akan tahu bahwa kata-kata menyingkir ini bukan kali pertama di dalam bagian ini. Ini udah kali kesekian. Kita coba lihat sedikit saja ya. Di dalam Matius 12 ayat 15a dan 15b.
Supaya kita tahu naturnya. Dan nanti kita renungkan dalam konteks kita ya. Matius 12, 15a dan 15b. Ini singkat cerita tadi saya sempat singgung, tapi konteksnya ada beda dengan Yohanes. Injil Yohanes itu di kolam dekat Bethesda, saudara. Ini beda, saudara. Singkat cerita Kristus menyembuhkan tangan seorang yang lumpuh itu di sinagog hari Sabat. Lalu singkat cerita orang Farisi biasa ya dan lain-lain. Ayat 14 saya baca ya, 14-15. Lalu keluarlah orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Ancamannya mirip, saudara. Ayat 15a, tapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Ya, itu kayak retreat. 15b apa? Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Berarti waktu Kristus menyingkir, dia tidak kabur dari pelayanan, tidak kabur dari panggilan. Dia tetap melayani dan mengerjakan apa yang Bapa berikan kepada dia untuk dia kerjakan. Satu lagi, kita akan lihat di dalam Matius 4 ayat 12, saudara. Kalau masih ingat bagian ini mungkin sudah 1 tahun lewat kita renungkan ya. Matius 4 ayat 12 dan 17. Ya, ini disingkat saja ya, saya baca ya. Tapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. 17, sejak waktu itu Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 13 sampai 16 itu menggambarkan penyingkiran Kristus sedang menggenapi nubuatan Yesaya 8, 23 sampai 9 ayat 1. Jadi kita akan sadar satu hal, saudara. Kristus ada tantangan. Dia diancam. Ada bahaya di depan, saudara. Dia tidak kabur sebetulnya, tapi dia sedang menyingkir. Kenapa, saudara? Karena waktu untuk dia mati belum datang. Waktunya belum tiba. Jadi dia menyingkir. Jadi kalau kita lihat di sini, ini langsung kontras dengan Herodes yang hari itu, saudara. Ngomong kalimat yang dia pikir dia bisa dia lakukan. Apa kalimatnya? Ini kan kita renungkan minggu lalu. Jadi kalimatnya keluar gini, minta apa saja aku akan kasih, bahkan separuh kerajaanku. Ini kalimat playing God. Sementara Allah yang jadi manusia saja, kalimatnya yang dia lakukan adalah dia lakukan dalam kebijaksanaan. Coba ya, kita lihat ya, dua kontras beda betul, saudara. Lalu bagian yang kita mau highlight, saudara. Waktu Kristus menyingkir, retreat, mengalami namanya ya mundur. Tapi dia tidak pernah mundur dari pelayanan, saudara. Di dalam Matius 4, di dalam Matius 9, saudara, Matius 12, saudara, di dalam Matius 14 yang kita lihat apa? Setiap kali Kristus menyingkir selalu diiringi dengan satu gambaran dia pelayanan. Oke, ini kita mulai bisa lihat, saudara. Nah, sekarang ya, coba kita lihat dalam konteks kita. Konteks kita biasanya orang yang mundur dari pelayanan itu kira-kira karena apa, saudara? Oke lah, banyak ya, tantangan banyak ya. Mundur, entah kecewa, sakit hati, tersinggung, dan lain sebagainya. Kita tidak mention satu-satu, saudara, mungkin terlalu banyak. Tapi pertanyaannya, dia mundur pelayanan, dia pelayanannya benar-benar mati, atau dia berhenti di sini, dan dia melayani di tempat yang baru. Itu oke, saudara, itu benar-benar oke. Misalnya kita diberikan jabatan satu, lalu kita mundur dan melayani lagi di dalam bidang yang lain, itu totally fine, itu normal dan baik-baik saja, saudara. Tapi yang tidak oke adalah gini, setelah tersinggung, sakit hati dan luka dan lain sebagainya, dia mundur dan tidak pernah kembali lagi. Saudara hati-hati, model mundur pelayanan tipe kedua itu menghancurkan kita punya kerohanian. Sekali lagi, saudara, mau sampai berapa banyak saudara meresponi mundur karena sakit hati, itu harus berhenti. Tidak ada ruang di dalam Alkitab, saudara. Kita lihat ya, orang-orang yang mundur dari pelayanan, ada enggak? Ada memang, tapi itu Yunus. Tapi dia ditegur dan bertobat, saudara. Ada lagi siapa? Murid-murid pada waktu mereka belum melihat Yesus bangkit, baru lihat Yesus yang ditangkap, mereka undur semua, saudara. Tapi nanti ada momen mereka bertobat kan, saudara. Markus yang mengundurkan dari pelayanan timnya Paulus. Tapi nanti dia bertobat, saudara. Kita akan lihat ada perubahan, saudara. Jadi mundurnya itu bukan mundur dan kemudian mati kerohanian. Itu berbahayanya minta ampun, saudara. Kadangkala ada jenis yang kedua, ya. Mundur kenapa, saudara? Karena rasa terlalu burn out, exhausted, saudara, kecapean minta ampun. Dan ini saya amati banyak sekali terjadi di dalam orang-orang yang mungkin dari luar negeri dulu, pelayanan banyak sekali sampai ke Indonesia. Saya sering lihat orang pakai model incognito. Yang kedua, saudara, mungkin tidak harus dari luar ke dalam.
Misalnya cabang-cabang lain saja, antara Gary yang lain lah, kita ngomong internal saja ya. Sampai itu bisa langsung pakai mode incognito. Kenapa saudara? Karena terlalu burnout sebelumnya. Tapi pertanyaannya bukan burnoutnya saudara, tapi dia punya hatinya saudara. Kenapa? Kenapa saudara? Karena ini adalah satu bagian yang mungkin menjadi reaksi karena diri punya kenyamanan terganggu at the end. Kita boleh kok untuk mengatakan, oh sorry saya tidak bisa, saya harus atur ini dan itu, ada keluarga, ada segala macam. Kita boleh, tapi kita boleh atur juga pelayanan dan lain-lain ya. Saya jadi ingat ya, mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu, kalau ada yang ikut retret katekisasi yang daerah di mana ya, Dago atau mana, saya lupa sore. Itu Pak Jimmy pernah bilang satu kalimat, dia lagi eksplorasi bagian mengenai orang yang diberi banyak dituntut banyak, ya kan saudara? Yang diberi banyak makan malah ditambahin lagi, yang dikit saudara malah diambil saudara. Pak Jimmy bilang apa? Orang yang sibuk itu Tuhan bisa tambah kesibukannya saudara. Tapi orang yang tidak sibuk, maksudnya dalam konteks pelayanan ya, itu bisa diambil pelayanannya. Hati-hati saudara. Saya ada satu teman hamba Tuhan dulu pernah bilang gini, saya kok khotbah seminggu berapa kali? Dulu dia bilang berapa kali lah, saya lupa sore, mungkin 7 kali, 8 kali, saya nggak tahu lah ya, lupa. Dia bilang saya terlalu sibuk, rasanya udah kayak mesin khotbah ini, dia bilang. Hamba Tuhan sore, ini gimana ini? Rasanya kayak mesin khotbah. Lalu terus dalam pergumulannya dia itu kayak berharap untuk sementara waktu berhenti lah sedikit ya. Tiba-tiba dalam berapa waktu memang dia khotbahnya hampir nggak ada saudara. Coba bayangkan. Tapi saya percaya itu adalah belas kasihan Tuhan bagi rekan kami ini saudara. Dan waktu itu akhirnya dia punya pelayanan, dia dipulihkan, maksudnya ya diberikan kesempatan khotbah lagi. Dia baru sadar satu hal apa saudara. Memberitakan firman Tuhan itu anugerah. Kalau enggak sadar saudara, ya khotbah 10 kali 1 minggu rasanya kayak beban enggak? Saya enggak tahu saudara, mungkin yang pernah ikut KK regional ya saudara, kalau satu hari sesinya 5, pagi 3, siang 1, sore 1. Itu kayak habis kemah 1 minggu saudara. Kalau saudara tahu kenapa orang yang KK regional tidur malamnya nyenyak semua saudara. Karena badannya udah habis. Satu kali saya waktu KKR di Sorong, Papua saudara, itu memang benar-benar nggak gampang ya, perjalanan jauh segala macam, panas, kita tidur di bawah seng. Bayangkan ya, seng itu kayak oven saudara. Tapi teman-teman semua waktu pulang itu energinya udah habis. Masuk kamar panas betul kayak oven, tapi tidurnya nyenyak. Kok bisa saudara? Nggak ribut AC mana? Enggak saudara. Itu karena badan udah letih saudara. Masuk istirahat. Itu ada anugerah lain saudara. Tapi balik lagi ya. Kadang-kala terlalu banyak pelayanan membuat hati itu akhirnya kehilangan motivasi mula-mula. Itu bahaya. Dan ini banyak terjadi juga saudara. Terlalu sibuk akhirnya motivasi hati mulai bergeser. Itu bahaya sekali. Dan banyak orang mundur pelayanan dalam konteks seperti ini. Bukan dalam konteks seperti yang kita lihat di dalam apa yang Kristus kerjakan. Jadi saudara, Kristus di dalam keadaan seperti ini lelah. Apalagi kalau kita lihat Markus saudara. Di dalam Markus itu kita harus sadar. Bukan to the extreme. Maksudnya apa? Ya, yang sibuk baru yang holy atau yang suci ya. Kurang sibuk ya, kurang rohani ya, itu bahaya saudara, enggak ya, kita enggak lihat gini saudara. Tapi Kristus di dalam Markus itu memperhatikan dia punya murid-murid juga. Yang kelelahan, enggak ada makanan saudara, dia ajak mengungsi sedikit ya untuk mereka bisa istirahat. Tapi yang menjadi poin penekanan paling penting adalah waktu dikala tubuh enggak bisa diajak kompromi. Saya ingat ya, Pak Anton bilang ya, kalau saya tidur jam 3 pagi, saya punya teologi bisa berubah, dia bilang gitu saudara. Jadi maksudnya itu benar-benar sangat susah ya. Dalam keadaan seperti itu letih, lalu tiba-tiba ada pelayanan, respon hatinya bagaimana? Kalau di kita lah nggak usah jauh-jauh ya. Mungkin apa ada orang lain itu saudara? Atau kok saya lagi, bukan lu lagi lain saudara? Kok saya lagi saudara? Waktu jadwal itu seolah-olah rotasinya mepet saudara. 1, 2 ya, kayak tiktokan saja saudara. Itu kadang nggak gampang saudara. Hatinya bagaimana saudara? Nah ini yang kita bisa belajar. Istirahat ada waktu, ada tempat, dan itu adalah bagian yang Kristus perhatikan juga untuk para murid. Betul. Tapi dikala keadaan tubuh yang sudah lelah, lalu di dalam keadaan yang lapar juga mungkin saudara. Di dalam keadaan seperti ini pelayanan datang. Apa yang menjadi respon? Ini kita masuk ke dalam bagian kedua. Compassion.
digerakkan oleh belas kasihan. Saudara, kalau kita melayani tapi tidak digerakkan oleh hati yang mencintai Tuhan dan umat atau gembala atau domba, saudara, itu pelayanan bisa tidak ada guna, saudara. Kita ngapain sih? Kalau kita pelayanan tapi kita ini hatinya digerakkan sesuatu selain cinta kepada Tuhan. Ngapain? Ngapain, saudara? Waduh, kayaknya kerugiannya double, triple, dan quadruple dan lain sebagainya, saudara. Rugi betul, saudara. Kenapa, saudara? Karena waktu melayani tanpa cinta, itu melayani dengan kemunafikan. Melayani dengan paksaan. Melayani karena self-image. Melayani karena apa yang lain. Kita tidak tahu satu-satu, saudara. Tidak berkenan pula di mata Tuhan. Bayangkan. Tapi yang ditekankan dalam bagian ini adalah melayani dengan compassion. Cinta. Dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Orang yang punya belas kasihan, saudara. Saya akan ngomong gini ya. Saya tidak tahu di dalam banyak kasus ya, tapi kalau kita ada compassion, waktu kita pulang ke rumah, lihat rumah misalnya berantakan, lihat keluarga yang mungkin lagi susah. Kalau hati digerakkan oleh compassion, responnya apa? Oh anak sini nak, aduh, saya peluk dulu misalnya sore. Apa yang ini mulai bantu-bantu bersih-bersih, itu compassion. Kalau tidak ada compassion, responnya apa? Sederhana lah ya, udah capek, macet, apalagi dan lain, banjir sore, pulang ngapain? Kamu, kenapa? Ini, jadi hakim pulang sore. Kita akan sadar, orang yang ada compassion lain responnya. Orang yang ada compassion, saudara, embrace orang lain itu seperti seolah-olah dipeluk, saudara. Dia ada compassion, dia mulai sadar orang itu ada pergumulan dan dia mengerti pergumulan orang itu. Sebelum mengeluarkan kata-kata penghakiman, itu compassion. Jadi compassion itu hal yang menggerakkan Kristus dalam dia melayani, saudara. Dan ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Herodes. Kita akan lihat ini. Raja dunia Herodes digambarkan. Raja yang sejati Kristus digambarkan. Raja yang sejati ada compassion. Raja yang palsu, saudara, membunuh Yohanes Pembaptis tanpa belas kasihan. Itu yang kita bisa lihat, saudara. Jadi ya mungkin tidak semua jadi kayak Herodes, saudara, membunuh. Tapi mungkin membunuh mereka punya karakter bisa. Ya? Membunuh karakter orang gampang, saudara. Dijelek-jelekin aja, saudara. Bullying mungkin tidak secara fisik tapi secara verbal. Mungkin berkali-kali, saudara. Inilah yang harus diubah, saudara. Pertobatan. Jadi kalau kita lihat pelayanan pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. Ini yang dilakukan oleh Kristus. Dan Kristus melibatkan murid-murid untuk belajar compassion daripada dia. Kita bisa lihat narasi ini lebih detail lagi di dalam Yohanes. Ya. Makanya tadi kita dive in beberapa bagian. Ya. Di dalam Yohanes dia libatkan Filipus. Dia bilang kasih makan kepada mereka, jangan suruh pulang. Suruh pulang itu adalah pemikiran yang paling logis. Kita tidak ada duit, kita tidak ada makanan, kota sepi, nggak ada apapun. Paling gampang adalah kamu pulang masing-masing lah, cari makan, nyebar. Bayangkan 5.000 laki-laki plus wanita dan anak-anak mungkin udah jadi 10.000 sore. Kasih makan 10.000, gimana? Nggak ada persiapan. Tim konsumsi bisa demo 1 bulan. Gimana Pak? Ini sulapan, saudara. Mau pesen juga harus pesen dulu dong. Kalau enggak gimana, saudara? Sekarang Filipus di dalam keadaan seperti itu disuruh Tuhan, kamu harus kasih makan. Gimana caranya? Dia bilang makanya, kita kalau ada gaji itu 200 dinar, saudara. Kalau di dalam Yohanes 200 dinar itu pekerjaan 2/3 tahun ya, 2/3 dalam 1 tahun. Gaji orang 1 tahun 300 dinar. Dia bilang kalau ada 200 dinar, kita beli roti pun itu orang masing-masing dapat secuil pun tidak cukup. Itu kalimatnya Filipus, saudara. Jadi kita akan sadar, di dalam keadaan seperti ini, Kristus libatkan mereka. Cara gampang adalah, ya suruh pulang saja. Itu gampang sekali dan tidak salah juga sih, saudara. Tapi kita akan lihat Kristus ajarkan untuk orang itu memiliki belas kasihan, compassion. Maka nanti kita akan lihat murid yang lain datang bawa anak kecil, yang kami punya cuma 5 roti dan 2 ikan. Cuma ini yang kami punya. Tapi bersyukur, saudara. Kita sadar enggak, mujizat 5 roti 2 ikan itu adalah mujizat yang mana Kristus melibatkan para murid dan anak kecil itu kalau dalam narasi Yohanes untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan, memberi makan banyak orang. Kita akan mulai lihat ini, saudara, compassion, digerakkan oleh compassion. Inilah yang kita boleh belajar, saudara. Compassion itu penting. Dan bagian terakhir, saudara. Ini kalau kita lihat di dalam banyak bagian Matius nanti, ini banyak sekali digerakkan dengan compassion, saudara. Nanti kita bisa lihat di Matius 9:36 dibilang Kristus tergerak tadi hatinya oleh belas kasihan karena banyak yang tidak digembalakan.
Terus di dalam Matius 18 nanti juga ada hati raja yang digerakkan oleh belas kasihan. Hati Kristus nanti di dalam Matius 20:34 menyembuhkan orang buta di Yeriko dengan belas kasihan. Saudara. Banyak sekali. Ini yang kita perlu belajar. Dan hari ini makin susah. Saudara. Kenapa? Karena kita ini menyadari realita hidup yang penuh dengan dosa. Makanya hati-hati compassion jangan sampai hilang. Saya ambil contoh gini ya. Pada waktu dulu saya masih di Semarang, saudara. Kita pergi makan, makanya semi open air, saudara. Lalu waktu makan ada orang yang kayaknya kelaparan sekali. Datang hari itu, saudara. Terus dia bilang, Pak belum makan Pak, boleh minta makan. Kalau kita ditanya minta makan kayaknya lebih gampang daripada dimintain duit, saudara. Oke, makan langsung kan, saudara. 2-3 minggu lagi dan hari itu saya enggak aware, saudara. Itu tukang restorannya udah mukanya udah ada empet lah, saudara. Gak tahu kita kenapa, kampung lagi, saudara. Hati kita lama-lama jadi kayak jangan-jangan modus nih, itu saudara. Tapi kita boleh responi gini lah ya. Jangan sampai hal itu pada akhirnya mematikan kita untuk terlatih dalam menyatakan belas kasihan. Tapi kita juga harus sadar, compassion itu dinyatakan di tempat yang benar. Karena kalau itu modus penipuan tidak baik untuk orang ini, saudara. Maka salah satunya gereja itu harus melakukan diakonia. Gereja diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperhatikan yang berduka, yang sakit dan lain sebagainya. Dan disalurkan ke mereka. Ini adalah bagian yang diperkenan Tuhan, saudara. Orang yang lapar dan lain-lain ya, saudara. Jadi kita lihat bagian ini. Inilah bagian compassion, kita renungkan. Nah sekarang yang terakhir, saudara, bagian dari feast atau makan, perjamuan makan. Ada beda besar antara Herodes dengan Kristus. Herodes itu makan di tempat yang mewah. Undang orang-orang pejabat, ya kan, yang diundang kan pejabat pembesar-pembesar. Orang-orang yang terpandang lah, orang-orang yang mana orang-orang itu juga mungkin dia bisa andalkan. Yang mungkin ada timbal balik kok antara satu dengan yang lain. Ini orang-orang ini yang datang. Pesta mungkin makanannya makanan kayaknya bukan roti tok lah ya, saudara. Roti dan ikan itu ngomong-ngomongnya tempat raja. Tentu makanannya mewah, ada hiburan apa segala macam. Berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan. Sedikit ya, setelah Purbaya mungkin mau turunkan, nggak tahu, saudara. Jadi kita akan lihat tekanan pajak tinggi tentang mesianik yang memberikan makan itu muncul, saudara. Makanya waktu di dalam Yohanes Kristus sudah kasih makan, orang mau angkat dia jadi raja. Ya kira-kira demikian lah ya. Dan di dalam bagian ini, saudara, yang dilakukan Elisa adalah 20 roti untuk berapa orang makan? 100 orang, 20, 100, 1:5. Tapi yang dilakukan oleh Kristus, 5 akhir ada orang-orang remnan yang tersisa, saudara, yang Tuhan pelihara. Dan Tuhan akan mengeluarkan 2 jenis binatang. Satu behemoth, satu lagi leviathan, saudara. Behemoth ini kalau di dalam kitab Ayub, itu digambarkan sama para scholars. Itu kemungkinan kuda Nil. Kuda Nil ini kalau kita binatang dalam air yang besar sekali, apa segala macam kita mungkin have no idea, saudara. Leviathan dan behemoth ini akan menjadi makanan untuk remnan. Dan bukan hanya itu. Nah nanti kita akan lihat ya. Dalam ayat 5 dibilang gini, bumi akan menghasilkan buahnya 10.000 kali lipat pada setiap pohon anggur, 1.000 cabang, setiap cabang 1.000 tandan, setiap tandan 1.000 buah anggur. Satu ranting itu 1.000 buah anggur, gimana caranya? Kira-kira ya kalau kita gambarkan. Jadi ini adalah menggambarkan hasil yang berlimpah-limpah. Dan yang lapar akan bersuka cita. Dan mereka akan melihat keajaiban tiap hari, saudara. Dan di dalam bagian ini pada akhirnya di dalam teks Baruk ini bicara juga nanti kebangkitan. Ya. Semua orang mati akan bangkit dan Mesias datang dan dia akan masuk dalam kemuliaan. Saudara, kalau kita familiar dengan literatur Yudaisme atau juga dengan 2 raja-raja 4 tadi, saudara, bukan hanya kita akan memahami ini adalah penggenapan mesianik, tapi sekaligus kita akan tahu yang ada di sini lebih besar dari Elisa dan lebih besar dari Musa. Ya, itu Exodus atau Keluaran 16 ya, bicara mana dan lain sebagainya. Itu lebih besar dari ini. Dan Kristus hadir, saudara. Inilah Sang Mesias, tapi dia hadir memberi makan dengan segala bentuk kerendahan, humility gitu. Orang-orang yang makan cuma duduk di atas rumput.
berkelompok. Makanannya cuma roti dan ikan sederhana. Jangan kita bayangkan ikannya itu ikan kakap ya, atau ikan apalah yang mahal. Yang dicari oleh orang di dalam Tuhan adalah melihat teladan Kristus dalam segala aspek. Apa saja tadi? Waktu Kristus menyingkir, dia menyingkir untuk melakukan kehendak Bapa. Waktu dia digerakkan oleh belas kasihan, kita lihat elemennya. Dan waktu di dalam bagian ini gambaran perjamuan Sang Mesias itu pun dilakukan dengan sangat sederhana. Dan orang yang ada di sana pun kita tahu sebentar lagi ada ya kita kembali. Saudara, kita kan pernah lihat itu ya, misalnya apa? Cerita pendek misalnya, ini mungkin banyak merusak hidup orang. Saudara, cerita pendek ini orang mau interview ya, bawa ini terus ketemu gembel di jalan ya, terus ditolong sementara interviewee yang lain lewatin saja, ini doang yang bantu ya kan gitu kan. Singkat cerita nanti ternyata gembel itu lagi adalah CEO yang nyamar jadi gembel lain. Entah dia mengasihi kita ataupun tidak, itu panggilan lain. Entah dia mengasihi kita ataupun tidak, itu panggilan kita sekarang, saudara. Jadi kita bukan berharap kita mengasihi dan akan dapat lagi kasih itu lagi. Enggak, saudara. Tapi kita itu mengasihi karena kita dikasihi oleh Tuhan. Itu compassion, saudara. Ini juga yang kerjakan mati-matian juga, saudara. Saya tahu ini juga tidak gampang, saudara. Kebangunan yang sejati mulai dari firman, tidak pernah ada. Kebangunan yang sejati mulai dari firman, tidak pernah ada resepi yang lain, tidak pernah, saudara. Tidak pernah. Dari zaman Yohanes Pembaptis juga firman duluan. Ya, kalimatnya bertobatlah, napa harus binasa? Kira-kira ya, saudara. Kerajaan Allah sudah dekat maksudnya, saudara. Bertobatlah itu dekat maksudnya, saudara. Bertobatlah itu kalimatnya, saudara. Dari Yohanes Pembaptis sudah kalimat firman Tuhan dinyatakan. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya kehidupan ini kita gumulkan supaya hidup ini berbuah. Hidup berbuah ada compassion. Jangan sibuk tapi irritated gitu hatinya. Orang sibuk itu kan gampang nggak sabar, saudara. Gampang Gampang marah, gampang menyalahkan orang lain, gampang macam-macam, saudara. Tapi kita harus sadar, kita sibuk yang benar di dalam Tuhan, saudara. Istirahat juga yang benar di dalam Tuhan, saudara. Istirahat juga yang benar, saudara. Melayani yang benar, dan pada akhirnya kita mengerti, kita bertumbuh dalam firman. Tidak ada cara lain, saudara. Kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, kita balik lagi kepada firman. Diberkati ini saya nggak ngomong tentang materi, saudara. Materi salah satunya lah ya, saudara. Tapi ini adalah kehidupan yang akan fruitful di hadapan Tuhan. Biarlah kita gumulkan bagian ini. Pada akhirnya kita boleh jadi saluran berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur pada pagi siang ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman itu sungguh-sungguh tertancap dalam hati kami. Supaya kami Tuhan menata hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Karena kami sadar ketika orang berjalan jauh dari firman, mereka hanya akan menghadapi kemalangan belaka. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang tarik kami kembali untuk melakukan firman Tuhan. Untuk kami boleh setia dan kami menanggung pergumulan-pergumulan di dalam Tuhan. Dan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berikan pertolongan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.